Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk membahas terkait dengan dugaan penganiayaan balita di daycare Baby Brother Banda Aceh bersama dengan Komisioner KPAI Dia Puspitarini serta Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh. Sudah ada Kompol Miftah Huda Dizha yang sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan virtual. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bu Diah dan juga Pak Miftah. Selamat sore Mbak. Ya, selamat sore. Selamat sore Baik. Mbak. Baik, terima kasih. Saya ingin langsung saja ke Pak Miftah. Pak Miftah, ini kami ingin mengetahui informasi selengkap-lengkapnya. Sebetulnya karena ini baru saja mencuat begitu ya. Apakah betul upaya penyidikan ini memang sudah dilakukan oleh pihak polisi terkait dengan kasus dari dugaan penganiayaan balita di daycare dan seperti apa perkembangannya? Ya, terima kasih. Dapat kami jelaskan. Kami dari Satreskrim Polresta Banda Aceh dalam hal ini telah melaksanakan rangkaian penyelidikan dan penyidikan dan status daripada peristiwa yang terjadi tentang penganiayaan anak di salah satu daycare di Kota Banda Aceh sudah kita lakukan proses sidik. Dan saat ini kita telah menetapkan satu orang tersangka dan proses penyidikan tetap kita lanjutkan dan kita mendalami daripada peran-peran para saksi dan baik itu saksi daripada orang tua dan juga saksi daripada para pengasuh dan juga pengelola daripada penitipan anak tersebut. Tadi Anda sebutkan bahwa ada satu orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini sebetulnya siapa tersangka ini dan bagaimana kemudian kasus ini bisa mencuat begitu sehingga kemudian bisa diketahui oleh pihak kepolisian, Pak Miftah? Baik, kami izin ceritakan daripada awal daripada kronologis di mana kita ketahui viralnya video yang beredar di media sosial. Kami melakukan langkah-langkah dan memang kita sudah melakukan rangkaian penyelidikan dan turun ke TKP sehingga kita melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan juga saksi yang kita duga awalnya kita duga sebagai pelaku daripada penganiayaan. Sejauh ini kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi dan ini akan bertambah lagi. Dari 8 ini diduga satu orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, yaitu adalah salah satu pekerja sebagai pengasuh bayi di tempat tersebut. Dan untuk saat ini yang bersangkutan berinisial DS, usia 24 tahun dan memang bekerja di pengasuhan penitipan anak tersebut. Oke, baik. Saya juga ingin meminta tanggapan dari Bu Diah. Bu Diah, kita ketahui bahwa kasus kekerasan di daycare ini kita masih bergulir yang di Yogyakarta begitu ya, belum juga selesai. Namun kita sudah menemukan kembali ada yang mencuat di Banda Aceh. Bu Diah, ini waktunya cukup berdekatan. Sebetulnya kalau dari KPAI melihat hal ini seperti apa? Apa tindak lanjut yang dilakukan dari pihak KPAI, Bu Diah? Ya, jadi begini Mbak, kalau kami melihat bahwa ini fenomena yang tidak bisa kita diamkan, artinya ya yang terlihat dan terlapor ataupun diketahui oleh masyarakat umum ini kan sebenarnya hanya sebagian kecil Mbak. Maka kemarin ketika kasus di Jogja itu, saya sebenarnya sudah berkeyakinan ini jangan-jangan ya akan ada lagi nih yang mau berani speak up begitu ya, kasus kekerasan di daycare. Kenapa ini bisa terjadi ya? Karena begini Mbak, kami data di KPAI anak korban kekerasan itu paling banyak balita dan itu paling banyak di daycare ya. Dan kemudian juga sebenarnya orang tua kita, orang-orang tua yang menitipkan anaknya di daycare, mungkin mereka itu paham, tetapi mereka tidak berani untuk melaporkan dan mereka mengalami kebingungan. Dan ternyata betul Mbak bahwa daycare yang bermasalah ini adalah daycare yang mereka tidak memiliki izin untuk operasional. Sama dengan daycare yang di Jogja, kemudian daycare yang di Pekanbaru, yang di Depok ataupun di Surabaya. Nah, kemudian yang kedua, ini juga menjadi penanda bahwa pemerintah negara ini harus hadir dalam rangka untuk mendata seluruh daycare yang ada di Indonesia, berizin apa tidak. Sekaligus pemilik dan pengelola daycare untuk bisa melakukan evaluasi menyeluruh nih Mbak. Nah, siapa tahu ada juga pengasuh yang melakukan ini kan sendiri nih, ya pelakunya. Nah, berbeda dengan yang di Jogja ataupun yang berbeda dengan yang di Jogja. Di Jogja ini kan banyak. Nah, ini artinya jangan-jangan ada kejadian seperti ini di beberapa daycare, hanya saja
tidak terungkap dan tidak berani untuk speak up, gitu Mbak. Oke, kalau begitu saya juga ingin bertanya ke Pak Miftah. Pak Miftah, kalau dari hasil penyidikan, begitu apakah kemudian dari daycare yang ada di Banda Aceh ini memang sudah berizin sebagaimana daycare-daycare yang kita tahu begitu ya, yang memiliki kasus ternyata memang legalitasnya belum terverifikasi begitu, dan juga soal pelaku yang saat ini sudah ditetapkan hanya ada satu, apakah masih ada kemungkinan terbuka adanya pelaku lain, Pak Miftah? Oke, baik. Kami jelaskan. Untuk rangkaian penyidikan ini sendiri, kami dengan personil sedang melakukan upaya penyidikan dan dimungkinkan kita sedang melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi dan kita sudah menemukan beberapa petunjuk adanya mungkin peristiwa lain, yaitu peristiwa yang sama tentang masalah penganiayaan, dan nanti kita akan mengekspos kembali, menginformasikan kembali kepada publik tentang adanya beberapa tersangka lain dengan peristiwa yang hampir sama dengan korban lainnya. Namun sampai saat ini kami masih melakukan penyidikan dan mengumpulkan beberapa alat bukti sehingga kami akan menginformasikannya kembali kepada publik, dan juga terhadap masalah perizinan kami pun sudah melakukan rangkaian penyelidikan dan mungkin nanti kejelasannya akan kami infokan setelah tim selesai melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan tentang hal ini. Oke, baik. Kalau begitu tadi juga disampaikan oleh Ibu Diah ya, Bu Diah, bahwa KPAI juga mendorong untuk kemudian dari Pemkab maupun juga pemerintah setempat, pemerintah daerah untuk kemudian bisa menyisir dari legalitas yang dimiliki oleh pihak masing-masing daycare. Tapi selain dari legalitas ini, tentu bahwa aksi ataupun tindak kekerasan kejahatan begitu ya, maupun juga kekerasan terhadap anak ini tetap ada saja celahnya. Apakah kemudian dari sistem pengamanan, keamanan yang kemudian bisa dipantau oleh orang tua dari jarak jauh ini juga dijadikan salah satu rekomendasi oleh pihak KPAI atau seperti apa? Iya betul Mbak, itu penting. Jadi CCTV itu wajib ada dan orang tua juga bisa mengakses itu. Kemudian yang kedua juga standar pengasuh Mbak. Nah mungkin nanti bisa didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Standar pengasuh ini kan memang ada. Ya, dia harus punya background pengasuhan, kemudian juga standar pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga ketika anak tantrum, mungkin anak juga mengalami kondisi yang tidak sehat, itu apa yang bisa dilakukan oleh pengasuh ini sehingga tidak sampai timbul kekerasan. Nah, kemudian yang kedua juga perlunya ada pengawasan yang tidak hanya dari CCTV Mbak, tetapi pengawasan ini juga bisa dari masyarakat, kemudian orang tua ataupun ya yayasan dan juga kepala sekolah dari daycare tersebut. Ya, kenapa? Karena memang kalau kita lihat polanya ini memang terkadang persoalan pengasuhnya sendiri begitu ya, atau kemudian yang terstruktur sistematik. Nah ini mungkin yang bisa nanti didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Pada intinya adalah orang tua, kemudian masyarakat dan pihak terkait, ya terutama pengelola ini harus memiliki pengawasan, cara pengawasan masing-masing yang itu dilakukan secara bersamaan, gitu Mbak. Baik, langsung saja kalau begitu ke Pak Miftah. Pak Miftah, apakah standar dari pengasuhan sejauh ini pun sudah dilakukan pendalamankah terkait dengan hal ini? Dan seperti apa? Apakah ditemukan adanya tanda kelalaian begitu ya? Khususnya adalah selain dari tadi disampaikan ada satu orang yang artinya ini kan hanya oknum begitu. Atau ternyata ada kelalaian dari sistem itu sendiri di sana? Sejauh ini seperti apa Pak Miftah? Baik, tadi seperti saya tadi jelaskan, untuk saat ini kita melakukan penetapan tersangka terhadap satu orang yang menjadi pengasuh, itu kita masih di dalam proses suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pengasuh tersebut. Dan untuk tentang masalah SOTK ataupun peraturan SOP yang ada perizinan tentang masalah penitipan anak tersebut, saat ini kita masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Dikarenakan kita menemukan beberapa fakta, adanya juga korban lain, anak yang memang dititipkan dan dilakukan oleh saksi yang mungkin nantinya kita lakukan pendalaman dapat ditingkatkan menjadi tersangka atau tidaknya dengan 2 alat bukti yang sudah kita amankan. Dan untuk masalah perizinan kita tetap fokus dan akan kita tetap dalami, dan sejauh ini tim sedang melaksanakan penyelidikan, baik itu secara administratif di
Pemkot kita berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga dengan secara melakukan proses penyelidikan di yayasan tersebut dan juga sekolah. Terima kasih. Ya, Pak Miftah, kalau terkait dengan fakta baru yang tadi Anda sampaikan ada korban anak lain begitu ya, apakah ini rentetan kasusnya bersamaan atau seperti apa Pak Miftah? Ini mungkin lebih kepada temuan daripada hasil proses penyelidikan peristiwa yang terjadi di tanggal 24 dan tanggal 27 yang dilakukan oleh tersangka yang sudah kita tetapkan. Di mana di situ kita periksa seluruh para pengasuh, kita periksa daripada orang tua yang menitipkan anak di daycare tersebut, sehingga kita temukan beberapa fakta. Itu saja mungkin. Baik, terakhir singkat saja untuk Budia. Budia, lantas langkah yang akan dilakukan bersama dengan pemerintah kalau tadi terkait dengan legalitas maupun juga dari sisi standar pengasuhan begitu ya, ini kan harus kemudian ditingkatkan lagi. Tapi apakah kemudian perlu jugakah pengetatan perizinan ketika memang hal-hal ini tidak bisa diupayakan oleh pihak penyedia daycare begitu? Apakah perlu ada pengetatan juga di sana, Budia? Ya, selain pengetatan adalah kami juga sedang mengusulkan. Kebetulan besok itu ada rakor ya yang berkaitan dengan hal ini, daycare ini. Nah, tentu kami berupaya bagaimana agar regulasi perizinan ini bisa lebih singkat dan simpel begitu ya, karena ini di bawah kementerian apa, dan kemudian juga masyarakat jangan hanya berpatokan pada yang pengelola ini ya, jangan hanya berpatokan bahwa daycare ini adalah bisnis gitu. Sehingga kan kalau orientasinya ke situ, khawatirnya ya memang persoalannya akan mengabaikan faktor perlindungan anak dan juga faktor keamanan serta faktor tumbuh kembang anak. Nah, kemudian yang ketiga kami juga berharap ini bahwa perizinan yang nantinya mungkin akan digagas lebih lanjut itu tetap melibatkan masyarakat sekitar, Mbak. Jadi masyarakat sekitar itu andilnya itu bisa besar ya. Di mana kok ada daycare, ini bisa proaktif menanyakan ini sudah berizin atau belum dan lain sebagainya, sehingga masyarakat di sekitar itu juga bertanggung jawab terhadap perlindungan anak di sekitarnya. Gitu, Mbak. Baik, kalau begitu kita kawal terus kasus ini yang saat ini kalau untuk di Banda Aceh begitu ya masih dilakukan penyidikan dan juga penyelidikan oleh Polresta Banda Aceh. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah disampaikan dan juga dibagikan Komisioner KPI Dia Puspitarina serta Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftah Huda. Selamat sore dan salam sehat selalu untuk Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Mbak Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu.